Lestari, NIM 171011367 dari tim KKN IKDR Posko 26 Institut Agama Islam Negeri Kudus. Bila video ini bermanfaat, boleh dong dibagikan ke semua akun sosial media kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menuntut ilmu kembali. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan umum kita. Semoga apa yang kita cita-citakan, kita harapkan dapat terlaksana. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Al-Hadirin ya, wali doa Fatihah. Amin. Ya, terima kasih. Di sini apakah hadir semua? Alhamdulillah. Lalu kita di sini akan membahas tentang betapa bermacam-macamnya sunnah Nabi itu. Jadi tujuan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi ini adalah yang pertama kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua kita bisa mengetahui macam-macam sunnah Nabi. Kita tahu contoh dari sunnah-sunnah Nabi dan kita bisa mengamalkannya. Sebelumnya kita telah membahas tentang hadis, sunnah, obat, dan asar. Sebelumnya di sini ada yang tahu tentang pengertian sunnah sendiri itu seperti apa? Bila dikerjakan mendapat pahala guru. Ya, betul. Sunnah sendiri. Ya, betul. Sunnah al-lughah, asyirah, hasanatan kanat au qabihatan, yang artinya asyirah itu biografi atau sejarah. Sedangkan hasanatan kanat au qabihatan itu biografi tersebut itu bisa berupa baik ataupun jelek. Bisa dikatakan as-sunnah itu thariqah atau jalan. Ada yang kata lain, as-sunnah itu berasal dari kata sana yasunu sunatan, yang artinya cara atau jalan yang ditempuh. Sedangkan sunnah menurut istilah yaitu kullu ma udhifa ila nabi kila au ila sahabati au ila madunahu qawlan au fi'lan au takriran au sifatan, yang artinya segala sesuatu yang disadarkan kepada nabi ataupun sahabat ataupun selain sahabat atau nabi tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Di sini kita akan membahas tentang macam-macam sunnah Nabi. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah yang berupa ucapan. Sunnah ini menempati urutan yang pertama. Contohnya yaitu terdapat dalam hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahu Bukhari. Yang artinya dari Utsman radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya adalah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan, baik itu dalam hal ibadah seperti tata cara melaksanakan tata cara sholat, melaksanakan manasik haji. Di sini contoh hadisnya seperti Sholu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kalian seperti aku sholat. Hadis riwayat Bukhari.
Yang ketiga ada sunnah takririyah. Sunnah ini berupa ketetapan Nabi terhadap perilaku para sahabat, yang Nabi itu cenderung mendiamkannya, bukan menegur atau melarangnya. Contoh hadisnya itu seperti daging iap jenis biawak. Mas Ahyar bisa dibacakan hadisnya? Dagingnya itu jenis biawak. Iya, nanti daging biawak itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walakin lam yakun bi'ardi qawmi fa'ajibuni a'afuhu wala khawridu fa'ajitaro marfuhu fa'akaltuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu lain mutafakun alaih, yang artinya tidak akan, tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku karena itu aku tidak memakannya. Oleh berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya, sementara Rasulullah SAW melihat ke arahku dan mutafakun alaih. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini ada dua kategori, bisa dikatakan ini sebuah himmah atau hasad untuk melakukan sesuatu, tapi ini tidak melakukan sesuatu tetapi belum dikerjakan, atau ada yang bilang sunnah hamiyah ini bisa dikatakan sifat kenabian. Contohnya yaitu tentang Nabi ingin melaksanakan puasa tanggal 9 Asyura yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Masuklah bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Rabi'ah. Sami'atu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu yaqulu hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Asyura wa amra fi siyarihi qala ya Rasulullah innahu yawma azzimahu wa nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-amru insyaallah sunnal yawma tasi'a qala falam ya'til an-mukilu hatta tuwaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim. Saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata saat Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kami Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Muslim. Ya, terima kasih. Itu adalah contoh dari sunnahnya. Kita lanjut ke media pembelajarannya ya. Di sini saya menggunakan media pembelajaran House of Cards. Di sini peraturannya adalah saya akan membagi menjadi dua kelompok. Di sini nanti di sini ada amplop yang isinya tentang soal. Nanti kalian akan menjawabnya. Peraturan yang pertama, ketika Anda menjawab benar, itu berarti mendapat poin 1. Dan ketika menjawabnya salah, poin Anda dikurangi 1. Ketika tidak menjawab, Anda tidak mendapat poin. Dan ketika Anda menjawab tapi waktunya sudah habis dan baru setelah menjawab, nanti poinnya setengah. Nanti kalau kelompok yang paling banyak poinnya, nanti akan saya beri reward atau hadiah. Hadiahnya sudah saya siapkan. Langsung saja. Ini sudah dibagi menjadi dua kelompok, yang Mbak Hana, Mbak Biba sama saya di sebelah kanan, sedangkan Mas Umar, Mas Gilang kelompok kiri, dan Mbak Hari. Di sini siapa yang mau main duluan? Satu Per kelompok. Yang pilih duluan siapa? Mar. Ya. Dua. Satu Satu kelompok boleh mengambil satu. Untuk bintang sope kan dia. Yang buka dulu ya. Pakai tangan. Kembali. Siapa yang mau ambil? Nomor 2,
Berarti nanti yang jawab itu nomor 2. Nomor 2 yang sebelah sana. Benar. Silakan Mas Ayah dibacakan. Nomor 3. Hadis tentang sunnah fitriyah biasanya terdapat kata. Ya, hadis tentang sunnah fitriyah biasanya terdapat kata. Ciri-cirinya apa maksudnya? Ciri-ciri hadis sunnah fitriyah itu biasanya terdapat kata apa? Enggak. Nanti waktu jawabnya itu Ciri-ciri sunnah fi'liyah. Iya. Biasanya dapat kata apa? Waktunya Kang ini cuma 1 menit ya. Sekarang. Dalam sunnah fi'liyah biasanya terdapat kata-kata kana atau yakunu atau ro'aitu atau ro'aina. Tuh. Yeay. Dengan bagus. Yang selanjutnya silakan jadi komposer ambil soal. Ini apa ini? Terserah. No, kan? Mana aku kan? Aku harus harus. Iya, jadi itu yang jawab. Oh ya sih. Oh, kita. Dia juga bisa dibaca. Ya, baca. Apa yang dimaksud sunnah hamiyah dan dijelaskan perbedaan sunnah fi'liyah, qauliyah dan takririyah. Ya, Banyak banget. yuk silakan. Waktunya 10 menit ya. Saya yang jawab. Iya. Sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ialah suatu yang dikehendaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan sebagian ulama hadis dan yang menambahkan rencana sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah karena dalam dirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat sifat-sifat keadilan akhwal. Iya. Terus perbedaannya apa? Perbedaan sunnah fi'liyah, qauliyah dan ta'liliyah. Kalau takririyah itu sunnah fi'liyah, fi'liyah itu ya Bu, itu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus sunnah qauliyah itu suatu ketetapan. Waktunya udah selesai Mas. Jawabanku aku. Jawabannya apa ini setengah ya? Aduh. Mbak. Ini sampai habis bu soalnya. Iya, nanti yang paling banyak poinnya dapat dia. Habis waktunya. Belum. Aku mampus kau. Dua lagi. Mampus kau. Masa aneh bu? Tidak apa-apa. Ya enggak mau. Masuk akal bisa jawab. Ya, saya tidak apa-apa. Jadi bermacam-macam sunnah yang telah
pelajari sunnah yang menempati urutan pertama, yang kualitasnya paling tinggi adalah sunnah. Sunnah apa? 1 menit ya. Yang derajatnya paling tinggi. Sunnah. Ya betul. Berikan aplaus. Orang tunggu aku. Lalu ayo. Yang pihak kiri ambil satu lagi. Siapa? Nggak bisa kan? Guys. Awas kalau nggak tiga. Tiga. Ini tiga. Sebentar. Yang tiga benar. Oh 3. Ada tiga. Sudah soalnya. Beri. Dengarkan Mas. Menurut hadis riwayat Bukhari dari Utsman radhiyallahu an, ketemu siapakah orang yang paling baik di antara kalian? Kasih bocoran. Di sini itu hadis terdapat di sunnah qauliyah Dari Utsman. Siapakah orang yang paling baik di antara kalian? Ya Allah jalan. Orang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya betul. Berikan aplaus. Mantap sih. Ya sudah ambil satu lagi. Ada satu lagi. Ya. Teman-teman nih. Izin kita ini. Dua. Mantap juga. Dua lagi. Bagaimanakah perumpamaan orang mukmin yang satu dengan mukmin lainnya? Bacakan hadisnya. Untuk hadis ini saya beri waktu 5 menit ya. Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Aku mau satu menit. Tadi kan cuma menjelaskan beda ada di sekolah. Perumpamaan orang mukmin kok. Habis. Asal mukmin itu. Waktu habis. Maksudnya ya? Perumpamannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin kalau dunyani yasuddu ba'du tawahu fi hari muslim, yang artinya dari Abu Musa dia berkata Rasulullah bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Nah, itu sedikit itu Berikan aku untuk Mbak Hana yang selalu baca hewan. Terakhir. Semuanya gaji. Dua. Selamat pagi. Hadis bacaan Mbak. Masuk apa? Bacalah hadis tentang tayamum dan artinya. Lalu mengapa hadis tersebut bisa dikatakan atau dikatakan sunnah takriyah? Ini Bapak. Bacakan ya. Si Ulama dia. Mana gaji gue? dan Tayyiban fasolaya summa wajadat ma'ada bufil
فأعدل أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد أصابت سنة وأجزتك صلاتك وقال للذي تودع وأعاد لك أجر مرتين رواه Darimi. Artinya sekali berjalan sama kenapa bisa kalian? Jadi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba. Sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapatkan air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada orang yang berwudhu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Ya. Terus Bisa dikatakan hadis takfiri karena merupakan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. ya maksudnya kenapa bisa ada hadis takririyah? Karena Rasulullah ini kan sebuah ketetapan karena Rasulullah saat itu membolehkan sehingga bisa dikatakan sebagai hadis takfiri. Ada yang jadi saya tadi poin yang paling banyak mendapatkan hadiah. Kelompok kanan mendapatkan 3 poin, sedangkan kelompok yang kiri 2,5 poin. Sesuai dengan saya janjikan, yang menang mendapatkan hadiah pertama. Dan yang belum tetap saya berikan hadiah. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi dapat disimpulkan ya, macam-macam dari sunnah Nabi itu ada 4. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takririyah, dan yang terakhir adalah sunnah hamiyah. Sunnah qauliyah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataannya, sedangkan sunnah fi'liyah adalah perbuatannya, sunnah takririyah adalah ketetapannya, sedangkan sunnah hamiyah itu bisa diartikan sifat-sifat dari Nabi tersebut. Untuk evaluasinya, kira-kira kayaknya sudah pada paham ya tentang macam-macam sunnah Nabi. Baik, cukup. Saya kira pembelajaran kali ini sudah cukup. Untuk minggu depan kita koreksi tentang uji kompetensi materi ini dan mohon di rumah untuk mengerjakan soalnya. Halaman berapa, Bu? Halaman 50 sampai 50B. Banyak, Bu. Lumayan. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.